Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Nazla Nur Hanifah. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi fikih muamalah. Yang pertama itu syirkah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu syirkah? Syirkah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dalam bidang perdagangan. Menurut mazhab Malikiyah, keizinan untuk bertindak hukum bagi dua orang yang bekerja sama atas hak harta mereka. Ini juga ada menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabila, yaitu hak bertindak hukum atas sesuatu yang disepakati dua orang atau lebih. Syirkah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada syirkah al-amlak dan juga ada syirkah al-uqud. Nah, syirkah al-amlak ini terbagi menjadi dua. Ada syirkah ikhtiari, yaitu terjadi atas pilihan sendiri, dan ada syirkah jabar, yaitu terjadi secara paksa. Kemudian, syirkah al-uqud terbagi menjadi 5. Yang pertama, syirkah al-inan, yaitu modal tidak harus sama. Yang kedua, ada syirkah al-mufawadoh, yaitu modal dan kerjasama harus sama, untung dibagi rata. Dan yang ketiga, ada syirkah al-abdan, yaitu kerjasama tenaga atau jasa hasil dibagi bersama. Yang keempat ini ada syirkah al-wujuh, yaitu tanpa modal, hanya berdasarkan reputasi atau nama baik suatu perusahaan. Yang kelima ini ada syirkah mudorobah, yaitu modal dari satu pihak dan pihak lainnya dengan keahlian dari pihak lain. Dan ada pendapat menurut Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa syirkah mudorobah itu bukan termasuk syirkah, melainkan bentuk kerjasama yang berdiri sendiri. Pembahasan yang kedua adalah musyarakah, yaitu secara etimologi adalah ikhtilat atau percampuran. Nah, ada juga menurut mazhab Malikiyah, yaitu pemberian wewenang kepada pihak yang bekerja sama. Dan ada juga mazhab Hanabilah menyebutkan yaitu berhimpunnya hak dan wewenang untuk mengelola syirkah. Sedangkan menurut DSN MUI adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dengan kontribusi dana dan pembagian keuntungan atau resiko sesuai kesepakatan. Musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah inan dan musyarakah mutanakisah. Apa sih musyarakah al-inan? Yaitu kerjasama dengan kontribusi modal yang tidak selalu seimbang, yaitu kerjasamanya bisa 50% dan 60%. Musyarakah mutanakisah adalah salah satu pihak membeli secara bertahap bagian kepemilikan pihak lain hingga seluruh kepemilikan berpindah tangan. Contohnya, dua pemilik modal patungan membeli tanah, lalu dijual kembali. Keuntungan dibagi sesuai modal di awal. Bahasan yang ketiga yaitu mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yaitu sahibul mal dan pengelola usaha atau mudorib dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Fatwa DSN mendefinisikan mudorobah sebagai kerjasama usaha di mana modal disediakan oleh satu pihak dan usaha dikelola oleh pihak lain. Jenis-jenis mudharabah yaitu ada 3. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola bebas menjalankan usaha tanpa batasan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu usaha dibatasi oleh syarat tertentu dari pemilik modal atau disebutnya bisa dibagi yaitu lokasi atau jenis usaha. Yang ketiga itu ada mudharabah mustarokah, yaitu pengelola turut menanamkan modalnya dalam usaha setelah akad mudharabah berjalan. Contohnya, pemodal menyerahkan dana ke pembisnis untuk usaha jual beli, lalu laba dibagi sesuai kesepakatan bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu muzara'ah, musaqqah, dan mugharasah. Nah, muzara'ah ini adalah secara bahasa dari kata zara'ah, artinya menanam. Dan menurut istilah adalah kerjasama pertanian di mana pemilik lahan menyediakan tanah dan benih, sedangkan petani menggarapnya dengan sistem bagi hasil. Contohnya, petani menggarap sawah milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil.
Kemudian musakoh secara bahasa dari kata sako, yaitu memberi minum. Secara istilah adalah akad kerjasama untuk pemeliharaan pohon atau tanaman dengan imbalan bagian hasil panen. Contohnya, pemilik kebun kurma menyerahkan pengelolaan ke petani, lalu hasilnya dibagi oleh pemilik dan petani. Ada mugorosa. Secara bahasa yaitu transaksi atas penanaman pohon. Ada juga menurut istilah adalah penyerahan tanah kepada petani untuk ditanami pohon dan hasilnya dibagi atau menjadi milik bersama. Contohnya, pemilik tanah kosong memberi izin menanam tanaman mangga, lalu nanti ketika sudah berbuah berbagi hasil panen. Pembahasan yang kelima yaitu ijaroh. Secara etimologis yaitu sewa, upah atas jasa atau imbalan. Secara istilah menurut Hanafi yaitu transaksi terhadap manfaat dengan imbalan atas jasanya. Dan ada juga menurut DSN MUI menyebutkan adalah ijaroh adalah perpindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa berpindah kepemilikan. Ijaroh terbagi menjadi dua, yaitu ijaroh atas manfaat atau sewa menyewa. Contohnya sewa rumah, sewa kendaraan, yang dimana tidak berpindah kepemilikan. Yang kedua adalah ijaroh atas pekerjaan, yaitu upah atas pekerjaan yang disewanya. Pembahasan yang keenam yaitu tentang qard. Qard adalah pembagian harta kepada orang lain untuk digunakan dan dikembalikan dalam bentuk yang sama. Seperti apa yang kita pinjam harus dikembalikan sesuai apa yang kita pinjam. Dalam qard, yaitu pinjam meminjam, itu ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan, yaitu tambahan yang disyaratkan. Itu haram karena termasuk dalam riba. Nah, tambahan yang tanpa syarat atau secara sukarela itu boleh, termasuk ihsan. Pembahasan yang ketujuh yaitu ada hawalah. Apa sih hawalah? Hawalah menurut etimologis yaitu pemindahan atau al-intiqal. Nah, menurut istilah adalah perpindahan utang dari satu pihak atau yang berhutang ke pihak lain yang bersedia menanggung. Nah, menurut Hanafi, pemindahan tuntutan dari debitur ke pihak yang menanggung atau muhal Allah. Dan ada menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yaitu akad pemindahan tangguhan utang dari satu pihak ke pihak lain. Ada juga jenis-jenis hawalah. Yang pertama ada hawalah al-haq, yaitu perpindahan hak menuntut piutang. Yang kedua ada hawalah ad-dain, yaitu pemindahan kewajiban membayar utang. Yang ketiga, hawalah al-muqayyadah, yaitu pemindahan utang bersyarat. Yang keempat, hawalah al-mutlaqah, yaitu pemindahan utang mutlak atau tanpa syarat. Contohnya yaitu pihak A mempunyai piutang ke pihak B, tapi pihak B punya piutang ke pihak C. Maka pihak A menerima pembayaran langsung dari pihak C. Nah, pembahasan yang ke-8 ini aku akan membahas tentang rohan, yaitu di mana menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika tidak mampu membayar. Ada juga pendapat menurut Hanabilah, yaitu harta yang dijadikan jaminan pembayaran utang ketika tidak mampu membayar, atau yang sering kita sebut seperti gadai. Contohnya itu seseorang menggadaikan motor untuk mendapatkan pinjaman uang. Pembahasan yang ke-9 ada kafalah. Nah, secara etimologi disebut seperti ad-daman, menggabungkan, hamalah, menanggung, dan jamah itu menjamin. Atau dapat diartikan seperti akad penjaminan oleh satu pihak kepada pihak lain.
sehingga bertanggung jawab atas pembayaran utang yang menjadi hak penerima jaminan. Nah, kafalah ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, kafalah bin nafs, yaitu menjamin kehadiran seseorang. Yang kedua, kafalah bil mal, yaitu menjamin pembayaran atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bit taslim, yaitu menjamin penyerahan barang. Yang keempat, kafalah munjazah, yaitu jaminan tanpa batasan waktu. Yang kelima itu ada kafalah muqayyadah atau mualak, yaitu jaminan yang dibatasi waktu. Atau ada contohnya seperti bank syariah menjamin nasabah di depan pihak ketiga jika nasabah gagal membayar utang. Nah, yang ke-10 ini ada wadiah, yaitu secara etimologi dapat diartikan seperti titipan. Dan menurut ulama seperti atau dapat diartikan akad untuk menjaga barang titipan, akad tolong-menolong untuk menjaga harta yang diletakkan oleh pemilik kepada pihak lain. Wadiah ini memiliki jenisnya juga, itu ada dua, yaitu yang pertama wadiah amanah, yaitu pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang, kecuali karena kelalaian. Yang kedua ini wadiah damanah, yaitu pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan. Contohnya ini yaitu seperti nasabah menyimpan uang di bank syariah dengan akad wadiah. Bank hanya memegang sebagai titipan. Selanjutnya ini pembahasan yang ke-11, yaitu ada wakalah, di mana secara etimologi itu penyerahan, perlindungan, dan memberi kuasa. Atau dapat diartikan pemberian kuasa oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa. Nah, wakalah ini ada juga beberapa jenisnya, yaitu al-wakalah al-khosoh, yaitu kuasa untuk urusan spesifik. Dan ada al-wakalah al-ammah, yaitu kuasa bersifat umum. Nah, terus ada al-wakalah al-muqayyadah, yaitu kuasa tanpa syarat. Nah, contohnya ini seperti sewa menyewa. Dalam sewa menyewa itu mewakilkan orang lain untuk membeli rumah. Terus ada juga dalam kerjasama usaha, yaitu memberikan kuasa kepada mitra untuk mendatangkan Nah, selanjutnya ini ada pembahasan tentang wakalah, yaitu penyerahan, perlindungan, dan memberi kuasa. Atau dapat diartikan seperti pemberian kuasa oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya pembahasan yang ke-11 yaitu ada tentang wakalah, yaitu secara etimologi penyerahan, perlindungan, dan memberi kuasa, atau dapat diartikan sebagai pemberian kuasa oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dari wakalah, yaitu al-wakalah al-khosoh, yaitu kuasa untuk urusan spesifik. Ada al-wakalah al-ammah, yaitu kuasa bersifat umum, dan ada wakalah al-muqayyadah, yaitu kuasa dengan syarat tertentu. Dan yang terakhir ada wakalah al-muqiyaqoh, yaitu kuasa tanpa syarat khusus. Contohnya ini dalam sewa menyewa, yaitu mewakilkan orang lain untuk menyewa rumah, atau dalam kerjasama rumah, yaitu memberikan kuasa kepada mitra untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya pembahasan yang ke-12 ini ada jualah, atau secara etimologi itu seperti mengupah, yaitu kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu meskipun hasilnya belum pasti. Nah, jenis ini tidak ada pembagian jenis secara formal
Iya, seperti memberikan barang atau seperti contohnya ini seperti sayembara, yang dimana contohnya seperti seseorang berkata, siapapun yang menemukan dompet saya akan saya beri sebesar 500.000. Itu seperti imbalan atas sayembara yang diadakan oleh pihak. Nah,